Sebar ya. Iya Pak. Wait Pak. Ini udah ada hasil kokon PKB lanjut jadi nak itu. Omak mesti. Oh ini jembatan ini. Yang ke pelabuhan tuh. Nah, di sana Mas, kira-kira tuh ada bangunan ini tuh. Hah? Nanti nyaranya ke sana tuh. Oh, ke arah pelabuhan ya? Nah, masuk ke arah pelabuhan. Pan itu pelabuhan Gresik ya Mas ya? Ya, kalau Gresik dulu ya kayak gini-gini. Sini kan udah lautan sini Mas. Iya. Gitu kan. Berada di Jalan Yosudarso. Melihat yang sinyal itu sendiri. Nih bekas jalurnya. Gitu. Itu. Bu, permisi ya Bu, mau ambil gambar ini tiang sepur ini. Ini ya? Buat YouTube sejarah sepur. Oh ini ya Mas ya? Ini udah sinyal masuk ini. Dulu sih kayaknya 12 tahun 13 tahun lalu ini belum ini Mas, belum ada lantai 2-nya ini bangunan. Kan akhirnya ngerempet gini kan. Iya iya. Kayaknya waktu saya kesini itu belum ada ini dah, belum ada gentengnya jadi Belum. eksposnya kan. 3 tahun yang lalu. Kayaknya ya 3 tahun lalu ya. Ini handle-nya tadi yang kita rekam di stasiun. Berarti untuk mengoperasikan sini itu dari stasiun sana ya? Dari stasiun sana ya. Yang Alkmaar tadi? Alkmaar tadi. Nah, ini masih banyak nih dipakai di ini. Sinyal mekanik ini di jalur antara Surabaya ke Sidoarjo. Sidoarjo masih ada. Di Waru juga masih ada. Kalau masih ada. Ini kalau lurus berarti ke arah Ini kalau arah Indro. Stasiun Indro ya? Stasiun Indro ya. Dulu itu kan halte biasa, tapi halte kecil kan. Iya. Halte kecil terus jadi penting gara-gara pecah cabang ke mana? Petro sama Petro Semen. Semen. Tahun berapa? 60-an udah mungkin gitu. Iya, 60-70-an. Orang Semen sama Petro juga umurnya udah 80 atau 70 tahunan kok. Sekarang Semen Udah kayaknya 70 tahunan kayaknya. iya, iya. Kalau tak iling-iling lagi, tak ingat-ingat lagi ya 70-an sih. Orang perumahan Semen itu aja masih model-model ini kan? Ini apa? Jengki kan? arsitek Jengki. 60-an kan itu. Iya, iya. Itu beberapa bahkan yang di pinggir jalan veteran ini itu rumahnya sama kayak stasiun-stasiun di Jawa Iya, Tengah kan. iya. Kalau Petro itu kalau Semen itu dibangun tahun 1950-an. Iya. Mungkin kalau operasi mungkin 60-an kali ya. Enggak, 50-an. 50-an. Makanya kayak perumahan Semen itu yang di Jalan Proklamasi itu masih pakai jengki. Iya. Terus juga untuk rumah yang rumah besaran-besarannya itu yang rumah manajer-manajer yang di direktur jadi Wisma Garden ini. Iya, iya. Itu kan bentuk-bentuknya kayak stasiun-stasiun di Jawa Tengah. Iya. Kayak di Daup 6. Lalu juga kita pernah lihat di mana Ngawen ya. Itu kan itu. Udah kita coba lihat gudang, balik lagi stasiun. Mari Bu, terima kasih. Makasih Bu. Iya, bekas portal ya Mas ya. Portal ya. Ini kan ini ya nih Mas. Porosnya di sini kan, terus portalnya naik turun buat nutup jalan di pelabuhan. Ini sama kayak yang di Leces nggak, Sas? Lecesnya sama ya? Sama, hampir mirip ya.
masih ya model manual. Iya. Tapi ya emang maksudnya kalau nggak sampai kota Gresik sebenarnya. Iya. Indro tuh ya, tapi ya bersyukur juga sih, maksudnya kalau sampai kota gini kan lebih enak lah. Tapi Aksesnya aku ininya, apa namanya, aksesnya ke kota itu. kota ya, tapi ya gimana lagi mas, Gresik itu kan sekarang udah ke barat kan. Iya. Ya kan, apa namanya, kayak perumahannya, pemukimannya, bahkan kantor bupatinya juga dibangun semua kan itu. Terus kalau ayo lihat jembatan laut tuh kecil. Bekas jembatan. Yang ke kanan ke stasiun Gresik, yang ke kiri ini menuju ke arah Indro. Terus kita ke gudang nih, gudang juga ada gede kayak gitu kan. Iya. Gudang stasiun Gudang stasiun Gresik. Oh, jadi masih campuran kayaknya mas ya, bangunan Mm-mm. permanen sama permanen dari gede ini. Ya ini lantainya kayaknya nih mas. Iya. Kalau gerobak tuh naik ke sini terus baru ada ke cukup limpunya. Tapi yang masih menarik itu sejak adanya jalur kereta api ke Gresik mas ya, 1902-03 itu. Nah itu kan Madura Trip kan sempat ya mas ya, di sini. Itu kan sempat tahun 1899 atau 1900-an itu, di antara 2 tahun itu sempat ada penyeberangan dari Kamal ke Gresik. Tapi ketika ada jalur kereta api ini, akhirnya itu terpengaruh dan akhirnya ditutup sama Madura Tram, penyeberangan ferry itu. Karena orang-orang lebih naik kereta daripada naik kapal kan. Bahkan juga yang bisa ke Surabaya itu naik kapal juga, akhirnya orang-orang lebih milih naik kereta api aja. Berarti dulu Madura Tram pernah bikin jalur kapal ke sini ya? Pernah penyeberangan. Kan mereka kan pernah bikin ke yang paling bertahan kan Kamal mana nih? Kamal Ujung sama Kali Anget Panarukan waktu itu kan. Oke. Mereka juga pernah bikin ke mana ini, dari Camplong ke Madura, aku agak lupa itu nama Pelabuhannya. Nah, pelabuhannya yang jelas tuh ada lagi dari Madura ke Probolinggo sama ke apa itu pulau yang di sebelah timur Madura itu mas. Oh ini aku lupa Kangean. Kangean. Ya Kangean itu, dari itu pernah juga tuh mereka bikin kayak gitu mas. Nah, kapalnya kan makanya ada yang gede ada yang kecil kan. Iya. Nah tapi untuk Gresik sendiri pada waktu itu sejak ada jalur kereta api itu mereka lebih milih naik kereta api daripada naik kapal. Kapal kan tentunya kan apa namanya, tingkat kalau orang misalnya resiko sama kenyamanan juga sama jarak apa namanya, waktu tempuh. Apa ya, orang misalkan kapal itu cuma bisa 10 tapi kereta api bisa 50 gitu loh, apa ya namanya? Oh, kapasitasnya. Oke. Kapasitasnya lebih ini, terus mungkin juga kereta api itu headway-nya juga lebih pendek kan daripada kapal yang mungkin lebih sedikit jadwalnya kan. Jadi ya pengaruhnya banyak tuh mas, dijelasin sama Sarisma di bukunya di Industri Politik pada saat itu. Jadi pengaruhnya juga cukup besar juga ya. Dampak ya, itulah buktinya ada persaingan kan, semua orang jadi kalau misalkan banyak perusahaannya, banyak juga pilihannya kan, yang balik lagi yang untung juga penggunanya akhirnya kan. Jadi di Gresik ini memang nggak ada industri yang gede sih mas, industri kayak kalau kita biasanya lihat jalur kereta api itu masuk pabrik gula, lalu ini diketahui memang Gresik tuh dulu kayaknya pernah ada industri kayak apa sih, batu kapur atau batu marmer pada saat itu kan, tapi itu juga nggak terlalu signifikan lah pengaruhnya untuk kereta api di Gresik. Yang paling banyak ini mas, pemotongan kayu di sekitar Indro. Indro ke selatan ya. Benar ya, ke situ. Pemotongan kayu. Dulu kan masih hutan-hutan kan itu, masih ada gunung kapur itu yang dijadikan jadi Joko Samudro itu ya. Nah, itu kan potongan kayu. Terus apa lagi ya waktu itu ya? Tentang Gresik itu, matinya mas. Jadi memang mas ya, di tahun penjajahan Jepang waktu itu, periode 42 sampai 44 lah itu disebutkan bahwa jalur antara Sumari sampai Telogo Pojok itu di Jalan Romo dekatnya Pelabuhan Petro itu memang dipedot sama Jepang atau diputus sama Jepang pada saat itu mas. Tapi aku tuh sempat bertanya-tanya kenapa kok Jepang itu cuman medotnya itu cuma separuh gitu. Ternyata waktu 2 tahun lalu aku sempat buka bukunya jenengan itu, yang aku lupa judulnya apa, tapi jelas itu ada petanya pada waktu 45 atau 46 itu jelasin bahwa digambarkan bahwa jalurnya itu dari Jalan Romo itu dia ke selatan mas, ke daerah Ngipi. Ngipi ini apa ya, Telogo Ngipi yang jadi petrokimia situ dulu lapangan terbang. Nah kemudian untuk kebutuhan militer sama seperti kita bisa lihat itu di Jawa Timur tuh ya ada di Raci. Itu di Raci itu ada lapangan terbang mas, dulu juga ada jalur cabang di Jepang. Lalu yang terakhir aku pernah lihat itu juga di share sempat sama Pak Ahmad Zaki itu dari Benowo.
ke arah selatan itu ada lapangan terbang juga tuh, kita lihat foto lama dari udara itu kan kelihatan kan. Jadi ya udah pasti kepentingannya buat militer. Berarti Bandara Ngipe dulu sekarang jadi Petro ya? Jadi Petro dan ada telaganya itu situ. Oh iya. Ada telaganya kan, Telaga Ngipe kan. Kita suka dengar ada Telaga Ngipe atau kalau orang Jakarta bilang Setu lah atau Situ. Iya. Gitu Mas. Jadi ya kenapa akhirnya mentoknya terminusnya di sini ya karena sejak era Jepang itu ya sudah dipotong lah. Terus ya ngapain juga dilanjutin sampai era kemerdekaan kalau cuma sampai Ngipe kan. Jadi ya lagi pula paling banyak arahnya kan mengarah ke Surabaya kan lewat kandangan situ kan. Jadi ya ngapain juga harus diputerin lagi ke Sumari. Gitu sih Mas. Makanya jalurnya itu kalau misalkan ada teman-temannya di channel ini suka pergi ke Surabaya terus nanti selepas Babat sampai ke Surabaya itu ada jalur-jalur pipa yaitu yang besar itu di pinggir rel sisi utara. Nah itu punya Petro, nanti dia lurus ke utara, nah itu dia pakai X trase dari Sumari ke Gresik yang kelihatan itu. Itu juga jalurnya kan motong. Iya, itu pipa air dari sumber air yang di Babat. Bengawan ya? Babat ya. Ambil dari Bengawan Solo. Ini di bekas gudang. Dulu Mas, aku sempat ngobrol sama warga sekitar yang awal-awal bermukim lah selepas stasiun nonaktif ya. Jadi masih dulu sini tuh ya seperti biasanya. Terus di sana itu sempat dibikin kayak empang ya. Kayak empang itu sama adalah buka empang gitu, mungkin karena masih dekat laut kan, jadi itu dibuka empang. Terus juga sempat kan beberapa kali di buku siapa nih? Buku Michel de Jong, Web Station of Java kan ada fotonya juga kan, mengarah dari utara. Itu angle dia foto sekarang udah nggak mungkin lagi karena ya udah deretan rumah semua kan. Cuma terus sekarang di sebelah sini masih ada sumur tua yang katanya tuh. Oh, rumah dinas dulu itu. Rumah dinas sama ada sumur di sini, dekat di sini Mas. Itu yang katanya dulu buat minum lokomotif. Berarti ada water torrentnya itu loh ya? Harusnya, tapi sekarang udah pasti dibongkar kan. Sini jalur 1, terus jalur 2 nempel di sini. Jadi penumpangnya pakai kanopi yang setengah ini buat turun kan, melayung di situ. Tapi panjang juga loh Mas ini. Panjang. Berarti dulu memang jumlahnya yang naik turun sini pasti gede ya? Iya, gede juga Mas. Kan ini kan stasiun utama di Gresik. Iya. Stasiun utama di Gresik, terus ya posisinya memang stasiun utama sekelas sama Babat, sekelas sama Bojonegoro, yang mungkin sekelas juga sama Pasar Turi kan. Gitu kan. Tapi tetap aja stasiun utama di kota yang lebih besar seperti di Surabaya dan Gresik itu pasti akan berbeda kan Mas? Iya. Kan, berbeda mungkin dia dimensi sama ukurannya kan. Tapi kalau dilihat dari konstruksinya ini loh Mas, kayu-kayu ini. Jadi aku sih cukup senang Mas, maksudnya bangunan ini masih berdiri. Seenggaknya kalau aku lihat foto lama kayak di Babat lalu di Cepu itu aku udah hilang gambarannya yang udah hilang itu bisa dapat gambaran malah NES tuh bikin model stasiun dulu zaman 1900-an awal-awal itu yang begini modelannya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu bukan mau neliti tentang jalur Surabaya Semarang, pada waktu itu ya datangnya cuma ke Gresik nih biar dapat suasananya, dapat penggambarannya lah sebenarnya kalau mau tahu tentang stasiun-stasiun zaman dulu 1900-an era NIS awal-awal itu. Jadi kalau jalur NIS itu Surabaya ke Gundi yang ke Semarang itu kayak itu sebenarnya ini Mas, cukup kering ngangkut barang. Karena kebanyakan yang diambil juga itu jauh-jauh Mas, angkut sumber daya alam ya. Contohnya kan dari Babat. Di Babat itu mereka angkutnya tembakau. Dari mana ya? Dari Lamongan sebelah selatan, Babat sebelah selatan. Oh iya. Ya, perbatasan sama Jombang. Diambil tembakau dari situ. Lalu juga dari Babat, dari Tuban itu paling pabrik kapur yang di tengah kota itu kan. Kapur tuh juga untuk kepentingan industri gula kan juga dipakai kan waktu itu ya Mas ya. Terus apalagi ya? Ini kayu Mas. Jadi kayu itu kan kayu industrinya kan di Cepu ya Mas ya. Nah itu juga akan dibawa ke Surabaya itu awalnya Mas, zaman itu tuh
waktu NIS tuh bikin jalur sampai ke Cepu 1902 lalu tersambung ke Surabaya 1903, itu kayu itu tetap nggak diangkut sama kereta waktu itu mas, itu dilarung lewat sungai. Pakai ini sungai apa, Bengawan Solo? Bengawan Solo, sama ada ini sungai yang di mana? Berantas. Barata ini sebelah selatan itu, Kali Lamong ya. Oh iya iya. Kali Lamong iya, itu sama iya. Surabaya, sama Iya. ini sungai yang ada pecahannya ini mas, dari Bengawan itu juga dipakai tuh mas, dari Cepu itu dilarung mas. Tapi per 1928 angkutan kayu itu baru dimuat kereta api dari Cepu ke Surabaya. Makanya kita lihat juga di Pasar Turi kan ada potongan-potongan kayu tuh mas di situ. Iya. Nah itu juga dijualnya juga daerah segitu pak. Ini sebenarnya dulu tuh untuk industri kayak gula dan apa namanya itu industri perkebunan tuh kering di sini tuh. Oh iya, memang NIS nggak pernah, jarang kalau di sisi utara untuk ngangkut gula ya. Jarang kebutuhannya mas. Ya, kita juga bisa lihat ini Gresik pesisir gini nggak ada Nggak ada pabrik gula. Makanya bikinnya apa, semen. Iya. Kan untuk kabel kan. Tapi dulu kalau dari data pas awal-awal penerapan sistem tanam paksa mas, 1832 itu pernah berdiri pabrik gula tradisional di Gresik. Oh di Gresik. Ya. Tapi kan Tradisional. belum pakai kereta api kan. Belum. Kereta api kan kita nggak ada nyambung gitu. Iya. Sama di Tuban kan juga ada tuh mas. Ada. Apa namanya? Lupa. Aduh. Ada dekat-dekat Iya, kota gitu. iya, sebelah barat pabrik kota gula kalau ada. nggak salah. Sisanya juga masih ada kok. Masih ada itu. Cuma kita lupa namanya, tapi kita ingat bahwa di Iya. itu. Terus sebenarnya kan tutupnya kan di akhir 1890-an kalau nggak salah. Iya. Kan, karena juga NIS kan juga sempat mikir kan itu mas, bahwa ada industri gula di sana juga mereka bakal belani ke Tuban kan. Tapi Iya. pada akhirnya kan eksekusinya baru berhasil di setelah Perang Dunia berakhir kan, itu 19 sampai 1920 Iya. sampai ke Tuban di situ kan. Jadi, cukup kering kalau di daerah utara, beda sama Paling kayu, minyak itu mungkin. Oh iya, minyak juga dari Cepu Iya. kan ambilnya. Iya. Itu Dan aja ini loh mas, apa daerah-daerah Surabaya Barat yang kayak mungkin ke Kandangan terus ke arah barat, itu dulu juga ada sumber-sumber minyak loh itu. Oh sumber minyak. Sumber minyak. Tapi ini deforestasinya sama BPM kan, tetap BPM, Surabaya. BPM, iya. Kilangnya di Jagir itu. Jagir, hilangnya di Jagir. Jadi kalau angkutan minyak mas ya, yang berkaitan sama jalur NIS ya, itu sebenarnya itu yang diambil kan mereka dari Cepu kan mas. Itu bisa 200-300 meter tuh panjang rangkaiannya kan. Jadi mereka tuh isinya tuh ambilnya tuh nariknya mulai dari Cepu sana itu mulai subuh sampai Surabaya itu siang, nanti mereka drop semua di Surabaya, lalu baru diambil dari Jagir dan nggak diambil dari Bandaran di ujung itu baru diambil, terus dikumpulin semua di Pasar Turi, baru sorenya berangkat lagi ke Wonokromo, ke Cepu. Oh iya. Kan jadi kan udah sampai Pasar Turi mas. Iya. Nanti mereka oper di Mesigit dengan SS kan, SS tarik itu ke Bandaran, sebar ke Jagir. Nah terus udah sore nanti SS ambil lagi itu, terus oper ke Pasar Turi, baru mereka bawa lagi gerbong-gerbong ketel itu ke yang kosongan. Yang kosongan ya. Kosongan kan. Sama di Pasar Turi juga ada kan punya BPM Ada. itu yang Ada. mungkin sekarang jadi PGS kali ya. Iya, yang ada tandon ininya, tandon apa? Kayak water tank gitu. Iya, water tanknya. Kayak tangki untuk BBM itu ada. Iya, perampungan di situ. Ya mungkin sekarang jadi PGS mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena kalau lihat petanya dari Mas Agung tuh waktu kita bahas tentang minyak kan ada keterangan kan di situ punya BPM di situ kan. Jadi kereta yang tadi itu bawa minyak itu mas, itu tetap berjalan terus nanti sampai di Babat, kira-kira tengah-tengah di itu dia isi air di situ, terus kemudian dia jalan lagi sampai Surabaya. Iya. Jadi kalau mau tanya ini Gresik ini ya apa namanya kayak Gresik gini terus Tuban itu ya banyaknya pengelajunya yang jarak-jarak meteran mas. Cuman karena kan dulu awal-awal ada kereta api antara Surabaya ke Semarang via Gundi itu kan 12 jam mas waktu tempuhnya. Awalnya ya. Awalnya tahun segitu ya. Tahun segitu terus mulai dipangkas lagi tuh jadi 7,5 jam. Terus itu pun baru tahun 1920-an kalau salah, setelah Semarang Gambringan ada tuh. Jadi nggak usah ke Gundi lagi kan, langsung shortcut ke Semarang. Surabaya. Baru tahun 1935 itu 7,5 jam. Terus tahun 35 itu 5,5 jam ya, 5,5 jam tahun 35. Nah itu udah paling akhir tuh mas, karena di tahun 38 sampai 40 tuh ada wacananya bahwa itu Surabaya Semarang tuh bakal 4,5 jam. Nah nunggu sebuah KRD yang dipesan dari Baynes itu datang, tapi ternyata karena Belanda sudah diserbu sama Jerman duluan, akhirnya dibatalkan. Tapi ya udah jadi satu rangkaian sebenarnya, Iya. Tinggal dirakit itu, tapi akhirnya nggak jadi kan karena. Sorry mas, KRD itu yang bentuknya ini ya, yang ada di miniatur ada tulisannya NIS itu yang warna hijau itu ya, bukan? Oh kalau yang
di miniatur yang bentuknya itu lokomotif, itu streamline itu kan. Oh iya ya, iya. Tapi Iya. ini juga bentuk streamline. Oh. Ya kayak KRD Indro itu loh. Bentuk Oke, KRD oke. begitu. Depan belakang tuh kayak kereta peluru gitu. Iya iya. Tapi kalau untuk lantas lokal sih ya kayaknya sih memainkan peran penting banget sih mas di jalur road kayak gini kan. Karena ya pedagang sampai sekarang juga pagi sore juga apa namanya Iya, keretanya juga masih penuh kan. Ada banyak pengelaju. Kita mau lanjut lagi lihat rumah dinas. Oke. Oke. Saya lanjut. Rumah dinas. Dadah. Dadah dulu. Tapi ini mentoknya yang kiri yang tuh. Cuma kanopinya nggak panjang. Iya. Ya mungkin karena menyesuaikan ini kali ya mas. Lebih panjang kanopi daripada stasiunnya ya. Mungkin karena menyesuaikan ini kan. Panjang keretanya, panjang rangkaiannya kira-kira yang Iya. masuk ke sini berapa? Maka dia panjang juga ya. Iya panjang. Panjang gitu kalau kelihatan tuh. Sini ke sana tuh berapa? Kira-kira 100 meter kan panjangnya. 80-an lah. 80 meter ya, nggak sampai 80 100 ya? meter. Aduh sih mas, ini paling gede di sini. Yang dua ini. Rumah dinasnya ya mas ya. Satu, dua. Rumah dinasnya kopel nggak mas? Kayaknya sih kopel mas ya, itu kopel ya kayaknya. Oh. Ini masih asli di teras. Ayo kita ke kafe mas. Ayo. Lawang kakak itu kafe ya? Iya, iya. Kita waktu kesini ini belum jadi kafe kan? Oh, iya, iya. Modelnya ini kopel mas, ini kan berandanya masing-masing. Iya. Ini dua. Kopel, jadi mungkin ada 2 bangunan, 4 rumah. Iya. Sama mungkin ada di belakang-belakang tuh yang dulu kita pernah. Iya pernah masuk. Tapi itu mungkin untuk ini kali mas, kelas-kelas yang lebih Lebih kecil. kecil. Ayo kita sambil nongkrong di kafe. Sekarang rumah dinasnya menjadi Lawang Limo Cafe. Ini juga nih mas, soalnya asli Belanda dulu ini. Oh, ini udah mati sih mas. Kalau kita Oh paten ya dia. udah mati. Kan tadinya bisa diputar kan nih? Iya iya. Atapnya itu loh mas. Iya, di plafonnya. Plafon, iya plafonnya kok ada plafonnya. Ini plafonnya plat besi nih, plat baji. Iya sama kayak di beberapa pabrik gula baru. Iya iya. Pakai gini. Ini dulu kamar kayaknya. Iya, pasti di kamar. Karena nggak ada dapur di luar kan, rumah Belanda. Iya. Dapur sama kamar mandi. Iya. Tadi pasti beranda lah. Ini beranda. ini kayaknya Ini mungkin ruang makan. iya. Ya, Ruang tamu kayaknya. Ruang tamu masih harus sama ruang makan jadi satu kayaknya. Iya. Apa di sini? Ruang tamu? Nggak mungkin lah. Oh ini kamar mas. Ini kamar. Iya. Kamar terus ini kamar. Ini kamar. Oh berarti sini ruang keluarga. Iya kamar aja. Ya mungkin makan juga di sini mas. Nah ini kan ya. Apa ini namanya? Kamar ya. Connecting door-nya. Connecting door kamar. Iya, kan? Ya ini kamar kayaknya kamar utama di dulu sini. Ini mungkin ya kalau punya anak ya mungkin di sini ya. Kalau di belakang. Ah, minimalis banget. Rumahnya minimalis ya. Iya. Ya kan? Karena rumahnya rumah kopel sih mas. Oh iya. Rumah kopel kan. Dia manjang tapi emang dalamnya kepalanya di dua. Iya. Ya bener kan? Nah, kalau dulu udah pasti dapur-dapur nih. Dapur terus apa? Kamar ART. Iya. Apa sih istilah zaman Belandanya kasarnya tuh babu ya kan? Iya. Ya kan tapi ya gimana? Iya, ini kayaknya kamar nih bener. Ini ada konektornya masih. Iya. Ini kok model-modelnya ya kalau kopel-kopelan gini kok model-modelnya sama seperti yang di Babat. Wah. Stasiun Babat. Aku belum pernah tuh masih lihat yang Tapi ada yang kayu. Oh iya rumah. Tapi itu kayaknya model panggung semua kebanyakan ya? Iya, iya. Model panggung iya. ya? Apa namanya? Bentuk pemandangannya loh mirip seperti yang di seperti Babat. ini. Iya. Tapi kalau bikin kopel gini kan lebih ini sih mas, lebih efisien juga kan? Iya. Satu bangunannya tinggal bikin skat di tengah-tengahnya kan? Udah, ini masih Belanda banget ini. Pintunya masih asli. Cuman sayangnya ini nih, ini punya kanopinya udah nggak ada. Oh iya. Udah hilang atapnya, kayu pasti itu. Berarti 3 kamar, bentuknya letter L kamarnya, kamar-kamarnya letter L.
ruang utama di sini nih. Terus nanti kalau dia mau masak-masak kan di sini. Ini dulu kok kayaknya ada koridor atapnya ya ini ya. Oh ya udah pasti mas. Ini loh. Iya ke sana nih. Manjang ke situ. Iya. Iya kayaknya ada koridornya. Tapi kalau lihat dari kayunya kayaknya koridornya cuma sepotong begini. Kayaknya sambungan mas. Sambungan ke sini. Kayaknya ya. Oh iya soalnya ada pinggirannya ini loh mas. Iya ada jalannya ya. Oh, pasti dulu ini kan tanah mas. Halaman ini kan tanah.